Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan saya. Saya sebagai peserta pendidikan inklusif tingkat mahir, di sini saya akan mempresentasikan penggunaan bukti penelitian untuk mendukung pendidikan inklusif di sekolah. Mohon waktunya paling tidak 10-15 menit ya Bapak Ibu nggih. Nah, latar belakang pendidikan inklusi itu penting. Yang pertama bahwa setiap murid itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, kemampuan dan karakteristik yang berbeda. Kemudian latar belakang yang kedua, bahwa sekolah juga perlu menciptakan lingkungan belajar yang adil dan ramah. Latar belakang yang ketiga, bahwa guru perlu menggunakan strategi pembelajaran yang fleksibel. Kemudian latar belakang yang keempat, bukti penelitian membantu guru untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi dalam menggunakan bukti penelitian ini ada 4 latar belakang yang membuat saya untuk melakukan penelitian dalam rangka mendukung pendidikan inklusif di sekolah. Baik Bapak Ibu, pertanyaan penelitian. Nah, bagaimana penggunaan strategi pembelajaran berbasis bukti penelitian dapat membantu meningkatkan praktek pendidikan inklusif di sekolah atau secara khususnya itu di kelas. Fokus penelitian yang saya ambil itu ada 3. Yang pertama, strategi pembelajaran inklusif, kemudian dukungan bagi murid dengan kebutuhan belajar yang beragam. Yang ketiga, dampak terhadap praktek mengajar guru. Nah, sumber dan pengumpulan bukti. Bagaimana bukti itu bisa dikumpulkan? Di sini saya menggunakan 2 sumber yang digunakan. Yang pertama adalah literatur abu-abu. Nah, di dalam literatur abu-abu itu ada 3, yaitu blog pendidikan, kemudian website organisasi pendidikan, dan artikel praktisi. Kemudian sumber yang kedua, tinjauan sistematis atau meta-analisis. Ada 2, yang pertama artikel jurnal ilmiah, kemudian penelitian akademik. Nah, bagaimana cara mengevaluasi? Nah, kita gunakan 4 cara untuk mengevaluasi. Yang pertama dengan tes CRAAP atau kepanjangannya adalah currency atau mata uang ya. Mata uang, kemudian relevansi, authority, otoritas, akurasi, dan purpose, tujuan. Cara yang kedua dengan memeriksa relevansi. Ya, yang ketiga memeriksa keakuratan sumber. Yang keempat membandingkan beberapa sumber. Kemudian temuan penelitian. Apa saja yang ditemukan dalam penelitian ini? Nah, terutama yang utama adalah yang pertama, bahwa pembelajaran inklusif membantu semua murid lebih terlibat. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran yang bervariasi, meningkatkan pemahaman murid. Yang ketiga, dukungan visual dan instruksi bertahap membantu murid dalam belajar. Temuan yang keempat,
bahwa lingkungan belajar yang positif meningkatkan rasa percaya diri murid. Ini keempat temuan penelitian. Guru yang menggunakan strategi ini dapat bervariasi seperti media visual, diskusi kelompok, atau instruksi yang bertahap untuk membantu murid dalam memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Kemudian contoh penerapannya, yang pertama tadi sudah saya sebutkan dengan menggunakan media sosial, visual ya, media visual. Yang kedua, membentuk kelompok belajar, kemudian memberikan instruksi yang bertahap. Yang keempat, menyesuaikan tingkat kesulitan tugas. Dan yang kelima, menggunakan video dan gambar pembelajaran. Guru juga dapat menyesuaikan tingkat kesulitan tugas sesuai dengan kemampuan murid, sehingga semua murid tetap dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Dampaknya terhadap praktek mengajar, ada dua dampak terutama kalau di sekolah. Dampak yang pertama dari guru. Nah, dari guru dampaknya ada satu, guru lebih memahami kebutuhan murid. Yang kedua, guru lebih fleksibel dalam mengajar. Kemudian yang ketiga, guru mampu menggunakan strategi yang lebih efektif. Itu dampak bagi guru. Kemudian dampak bagi sekolah itu sendiri, bahwa lingkungan belajar yang lebih ramah dan adil, kemudian meningkatkan kerjasama antar guru, dan yang ketiga, mendukung budaya sekolah inklusif. Ada dua dampak, dampak terhadap praktek mengajar. Kemudian, kesimpulannya, bahwa pendidikan inklusif mendukung kebutuhan belajar semua murid. Ada bukti penelitian yang membantu guru dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian guru dapat memulai dari langkah sederhana di kelas. Yang ketiga, kolaborasi antar guru sangat penting untuk mendukung sekolah inklusif. Nah, baik Bapak Ibu, daftar pustaka sudah saya cantumkan. Saya mencari sumber-sumber dari literatur. Ada 4 daftar pustaka. Kemudian yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya berharap hasil kajian ini dapat bermanfaat dan membantu kita bersama dalam meningkatkan praktek pendidikan inklusif, ya, khususnya di sekolah kita. Saya mohon untuk Bapak Ibu untuk dapat menuliskan umpan balik terhadap tadi yang sudah saya sampaikan. Umpan balik untuk diisi nggih Bapak Ibu. Ini bisa diisi nggih? Awas bentar. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi lembar umpan balik terhadap apa yang sudah tadi saya sampaikan. Terima kasih atas umpan balik dari Bapak Ibu. Presentasi dari saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan
umpan balik yang Bapak Ibu berikan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.